Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat duhur yang sama banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang berkumpul dan bersaudara. Berkumpul dan bersaudara di dalam Islam. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wafat di dalam perkataan beliau atau kutipan beliau di dalam kitab ini jilid 2, dia menyampaikan fadilatul alfah wal ikhwah, keutamaan berkumpul dan bersaudara, keutamaan menyatu dan bersaudara. Maka orang berkumpul itu kan menyatu. Setelah menyatu tentu bersaudara, ketemu siapa namanya, siapa akarnya, siapa saudaranya. Maka dalam Al-Quran Allah itu merupakan dalam surah Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha wa yadribu wal masala lin nasi la'allahum yatadhakkarun. 24-25. Allah itu kalau ingin merumpamakan bagaimana hal yang suci diikat, dibalut, maka hal yang suci diikat, dibalut itulah kalimat thayyibah. Masalan kalimatan thayyibah, ada kalimat thayyibah di situ. Maka ketika kita berkumpul, maka yang kita katakan adalah alhamdulillah kalimat thayyibah. Subhanallah. Banyak bersyukur. Inna awlan nasi yaumal qiyamah. Yang pertama kali besok masuk ya, ketika yaumul qiyamah yadkhulul jannah, masuk surga adalah alhamadu, orang yang sering banyak baca alhamdulillah. Alladzina yuhmaduna fis sar'i wa dharra. Alhamdulillah. Maka ketika berkumpul bersaudara katakan gimana kabarnya, alhamdulillah. Gimana? Ini harga mati. Maka sampai-sampai akan mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau sekiranya engkau nafkahkan, kalau sekiranya engkau berikan, infakkan, sedekahkan, wakafkan semua apa yang kau miliki di muka bumi ini, ma'alafta bainahum. Apa yang telah engkau berikan, apakah sanggup ma'alafta bainahum? Sanggupkah engkau bisa menyatukan semua itu? Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi yang menyatukan, yang merukunkan adalah kehendak Allah Subhanahu. Maka kalau kita berkumpul, kalau tidak ada kalimat-kalimat thayyibah, makanya dalam tradisi kita, orang Jawa kita, orang SP, orang teran-teran itu berkumpul berjamaah, berkumpul ketemu, berkumpul sampai dalam kandungan meninggal kita berkumpul. Yang dibaca dibalut kalimat-kalimat thayyibah. Karena harga mati. Nah, kalau sekiranya tidak mau berkumpul, gimana mau menyatu? Sepasang suami istri, ketika dia tidak mau, gimana mau punya anak? Kan nggak bisa. Maka bukti kalimat thayyibah itu berkumpulnya harus diikat ikatan tali akad nikah, bahasanya diikat. Kemudian setelah itu kasyajaratin thayyibatin, kayak pohon yang unggul, pohon pilihan. Makanya ketika pohon pilihan itu tentu asluha sabitun, asalnya, akarnya, pondasinya mengakar. Nah, jangan sampai ketika orang tua meninggal, anak tidak dikenalkan. Maka dulu sekitar 2 bulan yang lalu saya sampaikan, hak seorang anak kepada orang tuanya ada as-shalah, mendoakan, dan silatul arham baina ikhwani abiyah, di
antara bapaknya, teman-teman bapaknya. Bisa gitu. Nah, makanya Imam Ghazali di dalam ini ada keutamaan bagaimana menyatu, bagaimana bersaudara. I'lam annal alfa. Ketahuilah sungguhnya menyatu itu samratu hasnil khuluq, merupakan buah dari kebaikan budi pekerti. Saya merasa cemas, saya merasa rugi ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, ada 1-2 orang tak mau menyatu. Apa sih motif dibalik itu? Beda prinsipnya. Toh yang dibaca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, terlebih kalimat suci Yasin, Al-Barjanji. Karena penting. Ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ingin menyatukan umat muslim yang saat itu lagi perang sifil, perang saudara, maka dari pihak Muawiyah angkat ini ada tanda islah, arbitrase, gabung mereka. Itu islah agama. Jangan memandang ini ayatnya berbeda. Ini akal-akalan manusia karena pendeknya memahami agama, maka muncul embrio cikal bakal khawarij di waktu itu, mengatakan hukum Allah Al-Quran itu untuk seluruh makhluknya terkecuali Ali bin Abi Thalib, manusia bukan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah ibnu Abbas, pakar tafsir di Mekah, ya Khalid, tahukah yurida islaha yuwafiqillah in hiftum siqata bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya yurida islaha yuwafiqillah bainahum. Bukan itu, kata orang bukan itu, tapi yang benar as-sariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, bahwa hukum Allah berlaku dikiaskan dengan kalimat pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka orang yang melanggar hukum harus disamakan dengan itu. Kafir semua, wa mal yaqum bima anzala fa ulaika humul kafirun, dan seterusnya. Maka ulama-ulama kita dulu wujud persatuan itu muncullah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda orangnya, beraneka ragam orangnya, tapi kita menyatu. Jamaah rahimah ta'ala, ya, maka fa'asbahtum binikmati ikhwana, ada suhbah, fa'asbahtum, maka hendaknya kamu berkerabat, berteman, konco, orang Jawa bilangnya, ayo temani. Ketika kita berteman, muncullah istilah suhbah. Kalau di masa Rasulullah namanya sahabat, karena sering sama Rasulullah, makan ya sama-sama, tidur ya sama Rasulullah, berjuang sama Rasulullah, apa-apa tanya pada Rasulullah, sehingga kedekatan mereka, suhbah yang sering itu muncullah kesamaan mirip perilaku Rasulullah diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah ini sekarang enggak, perilaku kiai, santri-santri enggak malah mengikuti kiai, malah mengikuti orang maksiat. Auzubillah min dzalik. Maka dalam kitab Minhajul Yakin ditulis oleh dari seorang Muslim, ya. Ini sarah dari Al-Mawardi, apa nama orangnya saya lupa. Tapi kitabnya Minhajul Yakin. Dia mensarah ada Bujubaddin bahwa ketika kita berteman, tidak ada yang kita bangga-banggakan. Laisa bi akhlaqil mu'min illa fi talabil ilm. Laisa bi akhlaqil mu'min antamalluk. Tamalluk itu apa? Bangga diri, saya senang, saya jadi orang kaya, saya jadi orang begini. Itu enggak termasuk akhlak orang mukmin, bukan termasuk husnul khuluq. Tapi yang terpenting illa fi talabil ilmi, bangga kalau dia mencari ilmu, punya guru. Maka kalau orang tua kita dulu sekolahkan anaknya, bangga anaknya sekolah bisa mengangkat derajat orang tuanya. Nah, dia punya gurunya perhatian sama anaknya, sama muridnya, sama santrinya, maka itulah dibuatlah pondok pesantren. Pondok pesantren di situ bertemu kiai, santri, ada kitab coding, ada kajiannya, sehari-hari melihat tingkah laku atau ikhwal-akhwalnya kiai-kiai kita. Dari itu, ketika dia keluar menjadi seorang santri, ketika keluar menjadi mutaharij atau alumni santri itu enggak ada. Dia akan mengikuti minimal kata kitab Minhajul Yakin, minimal adalah 50% ia ikuti dari kiainya, atau jalannya, atau cara ngomongnya, atau cara berinteraksinya kepada umat sekeliling.
Imam Syafi'i mengikuti gurunya Imam Malik. Meskipun corak pandang istinbat hukumnya beda, tapi mengakui bangga kalau saya menjadi muridnya daripada Imam Malik. Sampai bangganya sebelum sampai ke Imam Malik sudah khatam kitab Muwatta di usia 9 tahun atau 10 tahun itu. Segini tebalnya khatam. Maka dari itu kembali fadilah berteman, fadilah kita bersaudara, itu sangat keuntungannya. Minimal kita bisa mengikuti idba'i Rasul wa idba'i sahabat Rasulullah SAW, termasuk istinbat hukum. Apa? Amaliyatu sahabah di Madinah. Perbuatan sahabat itu bisa diambil hukumnya. Itu siapa? Itu sahabat. Kalau sahabi, kata dalam istinbat hukum. Tapi ada Imam Malik mengatakan amalus sahabat di Madinah itu bisa kita tarik sebagai standar hukum atau pengambilan hukum itu sendiri. Maka dari itu, kita semuanya mudah-mudahan kita berteman, kita bersesrawungan, kita bersosial. Ini merupakan dasar hukum kita. Apa dasarnya? Musyawarah. Musyawarah itulah mencapai kata mufakat. Barakallahu lakum wa lakum fil azim wa nafa'ani bikum fil azim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.